Ganesha sama kakinya itu hancur dan tersisa hanya paha. Jaga itu hanya 2, tapi yang 8 itu yang disuruh awal gitu istilahnya kalau dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman buku Tanpring, alhamdulillah saat ini kami berada di Desa Karangrejo, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, bersama juru pelihara Bapak Jayadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya menemani tim Bongo Tanpring untuk meliput di situs Buyut Ngarija, Krapyak, Desa Karangrejo, Kecamatan Jogoroto. Dulu Mas, ada patung 30 atau 40% sudah tidak utuh lagi, sudah hancur. Nah, patung ini sudah diamankan sama sesepuh Desa Karangrejo ini, namanya Mbah Tamin. Kalau tidak diamankan, sebisa mungkin patung ini sudah tidak utuh lagi atau hancur Mas. Di tempat ini tersebut yang Bapak Tanah Alas, Desa Karangrejo. Yang di sebelah itu ada makam Mbah Buyut Sulaiman, sesepuh dari Desa Karangrejo. Yang di sana adalah Buyut Ngarija, adalah sesepuh dari yang Bapak Tanah Alas Canggah Drono. Kamera coba mendekat sini. Alhamdulillah. Seperti Ganesha Bapak ya. Ada mulai bawahnya sudah hancur Mas. Bawahnya Ganesha sama kakinya itu hancur dan tersisa hanya paha, Iya. sama atasnya ini udah hancur. Alhamdulillah, setidaknya Putra Wayah saat ini masih bisa melihat peninggalan dari nenek moyang kita, peninggalan dari leluhur kita. Alhamdulillah. Ini adalah Kalau utuhnya enggak gini Mas. Kalau komponennya masih utuh, artinya masih utuh, bawahnya enggak segini Mas. Kurang besar. kurang besar ya. Iya. Ini udah hancur, ini udah hancur. Kalau Bapak Tamin, waktu yang beliau yang menemukan ini namanya patung apa Bapak? Katanya Mbak Tamin dulu ini patung gajah itu. Kalau motifnya patung gajah ya betul, tapi ini kan badan manusia. Iya. Tapi saya menyikapi ini patung atau arca Ganesha lah. Ya itu saja yang saya tahu dari beliau. Saya terima kasih sama Mbak Tamin sudah mau, meskipun ini sudah tidak utuh lagi, tapi beliau masih mau menyimpan, merawat peninggalan yang ada di situs Krapyak, Buyut Ngarija di Desa Karangrejo. Monggo kamera di shot. Alhamdulillah masih lumayan bagus loh teman-teman. Artinya pembentukannya masih terlihat gitu loh. Jadi yang saya lihat ini Mas Eko ya, di samping saya ini kan makam. Yang saya lihat itu bukan makam, semacam petilasan gitu, yang dulunya di Kerajaan Majapahit, yang diutus Prabu di zaman siapa itu saya kurang mengenali wajahnya ya. Itu diutus untuk menjaga tempat ini gitu. Menjaga dalam artian ya kalau ada apa-apa ya suruh hubungin, semacam kayak ada perang itu ya, titiknya dari sini. Nanti kalau ada apa ya ada yang mau huru-hara yang mau nyerang gitu ya langsung lapor gitu. Dan di sini juga itu yang saya lihat dalam dimensi masa lalu itu Mas Eko ya. Di sebelah sananya itu ada
semacam candi agak besar gitu, tapi kalau digali dengan orang-orang itu nggak bisa, karena apa, ditutupin gitu, paham Mas Eko? Ya gitu. Ada lagi? Ya itu aja dulu dari penjelasan saya ya. Ini kan di sini kan dari keterangan Bapak Jayadi, di bawah sini ada struktur, ada bangunan yang sudah terstruktur, ada batu bata merah bahkan sampai sana. Jadi betul sekali, mungkin yang dikatakan Mas Tony melebarnya sampai ke sana itu memang dari keterangan Bapak Jayadi memang sama gitu loh, bahwa di sini ada sebuah bangunan besar dulunya. Mas Tony, kalau melihat saat ini ya, seberapa banyak bangunan yang masih tertimbun atau seberapa luas bangunan yang tertimbun di sini? Bangunan yang di sini tuh itu yang saya lihat, bentar saya biar konsentrasi dulu. Ada 2 bangunan, tapi itu semua itu besar. Dan itu ya seperti orang sekarang itu buat rumah itu ya, ada yang apa ya, fondasian gitu, juga ada yang masak, bukan hanya 2 orangnya, tapi ada 10, sekitaran 10 yang saya lihat gitu orang di sini. Orang tersebut tugasnya apa Mas Tony? Apa menjaga atau gimana? Menjaga itu hanya 2 yang, tapi yang 8 itu yang disuruh ngawal gitu istilahnya kalau dulu itu. Ya cukup itu saja Mas Eko keterangan dari saya. Oke. Teman-teman, mungkin ini yang bisa Mas Tony terangkan, dan alhamdulillah kami bisa datang ke Jombang untuk menelusuri di daerah Jombang. Bagi teman-teman yang ingin ke tempat ini, nanti alamatnya saya selipkan di deskripsi video teman-teman. Teman-teman, saat ini kami berada di sebuah seperti makam begitu, nggih. Ada batu nisan 2 dan 2 makam di sini. Seperti apa ini Pak ceritanya yang di sini, Pak? Ini yang Bapak sesepuh, yang Bapak Tanah Alas Jawa yang ada di Desa Karangrejo. Kalau yang ini saya tidak tahu, Mas. Kalau yang itu kata Mbak Tamin, ini namanya Mbah Buyut Sulaiman. Yang di luar sana itu Mbah Buyut Ngarijah. Beliau ditugaskan untuk memasak untuk konsumsi buat para teman-teman Buyut Sulaiman, Canggadrono, untuk kasih makanan gitu. Ya kalau yang ini saya tidak jelas, Mas. Yang saya tahu hanya 2, Mbah Buyut Sulaiman selaku sesepuh ya Bapak Tanah Alas Desa Karangrejo, dan Buyut Ngarijah. Itu saja, Mas. Ya, alhamdulillah kita doakan beliau, Allah maghfir lahum, Allah maghfir laha. Jadi semoga amal kebaikan beliau di masa hidupnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Ya teman-teman, kita mencoba untuk menelusuri tempat ini dari sudut pandang spiritual. Ada Mas Den, spiritual muda. Jadi yang terlintas dalam penglihatan spiritual saya, di sini ada satu bangunan, bisa dibilang megah, tapi eranya sudah Islam. Jadi eranya sudah Islam, dan dulunya di sini ada seperti tempat persembahyangan seperti itu, Mas Eko. Jadi kalau saya lebih dalam lagi, setelah ada kerajaan sebelum Islam masuk, di sini ada tempat pensucian, ya pemujaan, sembahyang lah, untuk sembahyang kalau orang Islam. Terus datang
Mungkin beliau yang bernama Mbah Sulaiman, soalnya pakaiannya lebih ke Islam seperti itu. Beliau datang dan membentuk seperti Suatu perkumpulan padepokan seperti itu. Jadi yang terlintas di masanya beliau seperti itu. Tapi tidak menutupi masa sebelum beliau gitu. Jadi beliau itu meneruskan seperti itu Mas Eko. Bisa dibilang cikal bakalnya yang desa ini ya, yang babat babat alas. alas. Mungkin cukup di sini dulu penelusuran kami di tempat ini. Kami mencoba untuk menelusuri lagi lebih jauh di daerah Jombang ini, teman-teman. Tetap ikuti terus penelusuran kami di Bongkotan Pring. Salam budaya Nusantara. Tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wa faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.